Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Anugrah Rizkula dengan nama bagus IMP 37. Di sini saya akan meresum materi yang sudah diberikan pada sekolah revolusi pertama. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai penjelasan organisasi. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dan ingin mencapai tujuan tersebut bersama-sama. Untuk manfaatnya sendiri, organisasi itu banyak ya manfaatnya. Dengan adanya sekumpulan orang yang ingin mencapai tujuan bersama, di situ kita belajar cara bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga kita belajar public speaking, belajar berkomunikasi dengan baik. Terus juga kita juga bisa mendapat relasi dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk sejarah Himakom. Jadi Himakom terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1987 yang pada saat itu Polban itu masih jadi Politeknik ITB. Sampai saat ini Himakom masih tetap ada dengan nama yang sama, namun logonya sedikit mengalami perubahan karena perubahan itu tadi ya, yang dari Politeknik ITB menjadi Polban. Akhirnya logo gajahnya itu diganti. Dan selanjutnya untuk regenerasi Himakom sendiri dalam melakukan regenerasinya itu nggak pernah eh, diusahakan selalu tanpa kekerasan, karena pergantian generasi itu kalau selalu dengan kekerasan dan senioritas justru malah membuat orang-orang tuh males berorganisasi. Dan untuk regenerasi sendiri itu harus sesuai mengikuti zaman ya, jadi harus selalu relevan dengan kondisi saat ini. Kita nggak bisa terus-terusan selalu ngebawa budaya yang lama tapi ternyata memang saat ini nggak terlalu dibutuhin. Jadi kita juga kan melihat minat dari orang-orang dalam berorganisasi semakin sini semakin sedikit kan, karena memang banyak hal yang udah terlalu lama yang sebenarnya kita bisa dapetin di mana aja gitu. Salah satunya kayak misalnya public speaking kan gak harus di organisasi, mau di tempat lain juga banyak, dan organisasinya juga gak cuma itu aja kan gitu. Makanya dalam melakukan regenerasi kita tuh harus selalu mengikuti apa yang nantinya dibutuhkan oleh pengurus selanjutnya begitu. Untuk penjelasan mengenai badan legislatif Himakom. Jadi di Himakom sendiri ada badan yang khusus mengurus legislatif dan yudikatif yang dinamakan MPA ya, atau kepanjangannya Majelis Perwakilan Anggota Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung. Nah, di sini tuh MPA Himakom Polban ngurusin legislatif dan yudikatif ya, dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk seluruh anggota Himakom Polban. Nah, untuk fungsinya sendiri itu ada 5, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi pengawasan. Yang selanjutnya ada penjelasan mengenai badan eksekutif dari Himakom. Jadi untuk menjalankan kegiatan eksekutif, Himakom punya badan tersendiri ya. Jadi badan ini merupakan badan yang menghimpun anggota Himakom dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk
mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dari Himakom. Untuk kabinetnya tahun ini dinamakan Dharma Revolusi. Badan ini memiliki visi yaitu terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya. Juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Sedangkan misinya yaitu memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Selanjutnya ada meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Dan yang terakhir ada meningkatkan nilai kebersamaan antar anggota Himakom Polban agar terwujud rasa kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Yang selanjutnya ada pembahasan mengenai birokrasi ADKES. Sebelum kita menjelaskan birokrasi ADKES, apa sih birokrasi itu? Jadi birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Jadi gunanya tuh untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja. Yang selanjutnya ada birokrasi ADKES. Birokrasi ini yang mengurusi kegiatan surat menyurat, proposal, dan juga LPJ. Untuk surat sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada surat permohonan, ada surat pernyataan, surat undangan, dan surat keterangan. Sedangkan untuk proposal dan LPJ itu ada 2 alur. Yang pertama ada pengajuan dan yang kedua ada revisi. Untuk alur pengajuan sendiri itu dimulai dari ketua pelaksana, lalu ke ketua himpunan, selanjutnya ke pembina himpunan, terus ke ketua jurusan, ketua BEM, lalu ke WD 3. Sedangkan untuk alur revisi dimulai dari sekretaris proker, lalu ke ketua biro ADKES, lalu ke sekretaris umum himpunan, lalu ke ketua himpunan, dan ke sekretaris umum BEM dan pembina himpunan. Selanjutnya ada birokrasi keuangan. Jadi birokrasi ini itu yang mengurusi RAB dan pencairan dana. Nah, sebelumnya apa sih itu RAB? RAB merupakan singkatan dari rencana anggaran belanja, yaitu merupakan perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja. Jadi si tujuannya itu untuk mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya dalam masa pelaksanaan proker. Selain itu juga untuk supaya proker yang dijalankan itu dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sedangkan untuk fungsinya itu sebagai pedoman anggaran pelaksanaan proker. Untuk alur proses pencairan dana itu diawali dari kwitansi pembelian asli, itu difotokopi 1 kali semua, lalu diserahkan ke yang kwitansi aslinya itu ke manajemen. Lalu Ormawa mendapatkan kwitansi dari Polban, lalu meminta kembali tanda tangan dan cap untuk kwitansi Polban dari pihak penjual. Selanjutnya menyerahkan kembali kwitansi asli dan kwitansi Polban ke manajemen. Lalu yang terakhir ada alur pembuatan sertifikat. Jadi dalam pembuatan sertifikat itu langkah yang pertama ada membuat surat pengajuan permohonan pembuatan sertifikat. Nah, ini tuh untuk tanda tangannya tergantung dari kegiatannya ya. Kalau kegiatan BEM berarti ada tanda tangan ketuplak, lalu ke KBM dan pembina Ormawa, lalu ke ODIR. Sedangkan untuk kegiatan Ormawa tanda tangan ketuplak, lalu ke pembina Ormawa, lalu ke Wadir. Sedangkan yang kegiatan jurusan
dari tanda tangan ketuplak, lalu ke pembina ormawa dan kajur, lalu ke wadir. Dan ketika sudah eh, selesai, lalu masukkan ke link s.id layanan kemahasiswaan. Setelah itu lalu dikirim ke email wadir3@polban.ac.id dan juga ke kemahasiswaan polban.ac.id memakai email resmi Ormawa. Selanjutnya mengirim desain. Format filenya itu .cdr, .psd atau .ai atau link share Canva, dan tambahan list picture dengan format PNG dan font. Selanjutnya yang ketiga itu kirim data penerima dalam bentuk Excel dengan kolom nomor sertifikat, nama lengkap, NIM atau NIK atau NIP atau NIDN atau NIDK, lalu jabatan, dan yang terakhir sebagai peserta, narasumber atau panitia atau dan lain-lain. Jika surat permohonan sudah masuk dan telah mendapat disposisi, maka akan dikirim nomor sertifikat, QR code, validasi QR code, dan setelah sertifikat selesai diperbanyak, sertifikat dikirim yang sudah jadi dalam folder dengan kisaran 250 KB ke email kemahasiswaan@polban.ac.id. Mungkin sekian resume dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.